Speak Prosodire, Slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat berkah dan rahmat-Nya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah Anda semua melalui video ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menyentuh hati kita semua, tentang doa yang dapat mengubah nasib finansial seseorang. Apakah Anda pernah merasa bahwa pintu rezeki seperti tertutup? Atau merasa bahwa seberapapun kerasnya bekerja, keuangan selalu terasa pas-pasan atau bahkan kurang? Jika iya, video ini diperuntukkan khusus untuk Anda. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita juga diajarkan untuk berusaha dan berdoa. Kombinasi keduanya, dengan izin Allah, dapat membuka pintu-pintu rezeki yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Banyak dari kita yang mungkin sudah berusaha keras, bekerja siang malam, tetapi masih merasa bahwa rezeki tidak kunjung bertambah. Atau bahkan mungkin di antara kita ada yang sedang terlilit hutang, kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, atau ingin memulai usaha tapi terkendala modal. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan banyak jalan keluar bagi hambanya yang sedang dalam kesulitan, dan salah satunya adalah melalui kekuatan doa. Pernahkah Anda mendengar kisah sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik? Suatu hari, anaknya ditawan musuh dan dia mengalami kesulitan finansial yang sangat berat. Dalam keadaan sedih, dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkannya sebuah doa dan amalan yang kemudian mengubah nasib finansialnya. Tidak lama setelah mengamalkan doa tersebut, anaknya kembali dengan selamat dan Allah membukakan pintu rezeki baginya hingga dia menjadi seorang yang berkecukupan. Kisah lain datang dari seorang pedagang kecil di Madiun yang saya kenal beberapa tahun lalu. Setiap hari dia berjualan di pasar tradisional dengan penghasilan yang hampir tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Setelah berjumpa dengan seorang ulama, dia diberi nasihat untuk melaksanakan sholat duha secara istiqomah dan membaca doa pembuka pintu rezeki setiap selesai sholat. Awalnya dia ragu, tapi tetap menjalankannya dengan penuh keyakinan. Tidak sampai 3 bulan, dagangannya mulai ramai, dan sekarang dia telah memiliki 3 cabang toko kelontong di kotanya. Subhanallah, inilah kekuatan doa yang disertai dengan usaha dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pahami terlebih dahulu prinsip doa dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Ghafir 60. Ini adalah janji Allah yang pasti. Namun, kita juga perlu memahami bahwa doa bukanlah sekedar ucapan bibir, tetapi harus keluar dari hati yang tulus, yakin, dan disertai dengan usaha nyata. Ada beberapa doa dan amalan yang secara khusus dapat membantu membuka pintu rezeki dan mengubah nasib finansial kita, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal buhli wal jub, wa dalaididaini wa galabatir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada MU dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan penakut, dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Doa ini sangat kuat karena memohon perlindungan dari segala hal yang dapat menghalangi rezeki kita, kegelisahan, kesedihan, kemalasan, dan terutama lilitan hutang yang sering menjadi beban berat dalam kehidupan finansial. Kedua, istighfar atau memohon ampunan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi Nuh "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu,
dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nuh, Oktober 12. Sungguh luar biasa, beristighfar tidak hanya membersihkan dosa kita, tetapi juga membuka pintu rezeki yang berlimpah. Cobalah untuk mengamalkan istighfar minimal 100 kali setiap hari, terutama di waktu pagi setelah subuh dan sore setelah asyar. Ketiga, doa Sayyidul Istighfar. Allahumma antara bila ilaha illa anta, halaktani wa ana, abduka, wa ana, ala, ahdika wa wadika mastathatu, a'udzubika min syari asyanatu, abu laka beinimatika, alaya, wa abu beid zanbi fafirlief a innahu layaghfirudz dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba MU. Aku akan setia pada perjanjianku dengan MU semampuku. Aku berlindung kepada MU dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat MU kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang membaca doa ini dengan penuh keyakinan di pagi hari dan meninggal pada hari itu sebelum petang, maka dia termasuk penghuni surga. Dan siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan di malam hari dan meninggal sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Keempat, amalan sholat duha yang dilaksanakan secara istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat sholat di awal siang, sholat duha, niscaya aku cukupi kebutuhanmu di akhir siang. H.L. Ahmad dan Abu Dawud. Kelima, membaca surat Al-Waqiah setiap malam sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. H.L. Baihaqi. Keenam, memperbanyak sedekah, meskipun dalam kondisi keuangan yang sulit. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah 261. Sekarang, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran Anda. Angkat tangan Anda, buka telapak tangan menghadap ke atas, sebagai simbol kerendahan hati dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jeda sejenak. Ya Allah, yang Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Tiada Tuhan selain Engkau yang layak disembah. Engkaulah pemilik langit dan bumi serta seluruh isinya. Engkau telah menciptakan kami dan menjamin rezeki bagi setiap makhluk MU. Ya Allah, kami memohon kepada MU dengan nama-nama MU yang agung dan sifat-sifat MU yang mulia, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezeki MU yang halal dan baik. Lapangkanlah rezeki kami, berkahilah usaha kami, dan jauhkanlah kami dari kesulitan finansial. Ya Allah, jika kami memiliki kesalahan yang menghalangi datangnya rezeki, ampunilah kami. Jika ada dosa yang membuat rezeki kami sempit, hapuskanlah. Dan jika ada ujian yang sedang Engkau berikan dalam bentuk kesulitan finansial, berilah kami kekuatan dan kesabaran untuk menghadapinya, serta hikmah untuk memahaminya. Ya Allah, jadikanlah kesulitan finansial yang kami hadapi sebagai penghapus dosa-dosa kami dan pengangkat derajat kami di sisi MU. Bantulah kami untuk selalu bersyukur atas nikmat MU, sekecil apapun itu. Ya Allah, kami memohon kepada MU kekayaan hati sebelum kekayaan harta. Berilah kami qanaah untuk menerima segala ketentuan MU dan istiqomah dalam berusaha dan beribadah kepada MU. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Fatah, Ya Ghani. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Jeda sejenak. Amin ya Rabbal Alamin.
Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, kita telah berdoa dengan sepenuh hati. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Namun, ingatlah bahwa doa tanpa usaha seperti tanah tanpa air. Keduanya harus berjalan beriringan. Mulai sekarang, mari kita amalkan doa-doa dan amalan-amalan yang telah kita pelajari tadi dengan istiqomah. Bacalah istighfar setiap hari minimal 100 kali. Laksanakan sholat duha setiap pagi. Bacalah surat Al-Waqiah setiap malam sebelum tidur. Dan yang paling penting, berusahalah dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal dan baik. Percayalah, dengan izin Allah, perubahan finansial yang Anda impikan bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat, bahkan semalam. Namun, kita juga harus siap jika Allah menguji kesabaran kita dengan memberikan hasil secara bertahap. Yang terpenting adalah keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya yang selalu berusaha dan berdoa. Saya berharap video ini bermanfaat dan membawa perubahan positif dalam kehidupan finansial Anda. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada saudara, teman, atau siapapun yang mungkin sedang menghadapi kesulitan finansial. Semoga dengan berbagi, pahala kita juga akan berlipat, dan rezeki kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah istiqomah dalam berusaha dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosody Speak.